dia sekarang yakin bahwa adidaya yang dahulu di mana ada Western domination itu sedikit-sedikit bergeser dengan kehadirannya dia. Kalau namanya multipolar yang menggantikan unipolar menurut saya tidak terlalu tepat. Menurut saya saat ini Rusia sedang berjuang, sedang bekerja keras untuk membuat keseimbangan di dalam geopolitik dunia yang tadinya sangat Western domination nanti akan menjadi so-so. Jadi tidaklah terlalu dominasi Barat. Mungkin tidak ada dominasi lagi di bumi ini dan tidak ada imperialisme dan tidak ada kolonialisme anymore. Pemirsa, selamat sore. Pada hari ini, sekali lagi kita punya kesempatan untuk berbincang-bincang dengan Ibu Siti Fadila Suparni, Menteri Kesehatan 2004 sampai 2009. Mari sama-sama kita dengarkan, kita simak, dan semoga bermanfaat. Selamat datang Pak Web. Selamat sore Bu, terima kasih. Ibu sehat? Alhamdulillah saya sehat. Baik Bu, kami gembira sekali Ibu tetap sehat dan tetap bersemangat bersama rakyat Indonesia. Ibu, 15 tahun yang lalu, Ibu pernah mendeklarasikan bahwa dunia sedang berubah. Di dalam buku Ibu itu sudah dijelaskan bagaimana perubahan itu sedang terjadi pada waktu itu. Seingat saya, pada waktu itu, Ibu atau Indonesia sedang menghadapi ancaman pandemi flu burung dan ancaman internasional untuk menekan kedaulatan Indonesia di bawah keinginan-keinginan internasional. Hari ini, dunia sedang berhadapan dengan perang yang cukup besar di Ukraina antara Rusia berhadapan dengan Barat dan Amerika. Putin hari ini menyatakan bahwa sudah waktunya untuk meninggalkan dunia yang unipolar menuju yang multipolar. Dan dunia juga sedang berubah. Dua pendapat ini 15 tahun yang lalu dari Ibu dan hari ini dari Pak Putin. Apakah ada hubungan antara Ibu dan Pak Putin tentang ide tentang dunia sedang berubah ini? Bagaimana menurut Ibu? Nah, jawabannya akan susah. Pertanyaannya gampang, tapi jawabnya susah. Saya mengatakan ketika itu bahwa dunia sedang berubah. Saatnya dunia berubah. Jadi mulailah perubahan. Mulai saat itu, mulai akan ada perubahan dunia. Nah, pada waktu itu paradigma lama itu yang bercokol sejak tahun 70-an. Nah, itu kalau di Indonesia bisa kita sebut seperti neoliberalisasi atau global kapitalisme sangat mendominasi seluruh dunia, melanda di mana-mana, mau nggak mau semua harus ikut. Dan ketika itu saya berhadapan dengan paradigma lama atau politik global yang sangat tidak adil. Sangat tidak adil. Dan itu yang saya lawan waktu itu. Kami melawannya bukan dengan menjelek-jelekkan, bukan dengan apa, tetapi dengan diplomasi, dengan peperangan diplomasi. Peperangan diplomasi yang resmi di WHO dengan PBB itu kan 11-12. Dan di situ juga ada unsur PBB. Karena itu urusan dunia. Ketika mereka memastikan ada pandemi di Indonesia, dan itu saya tidak terima. Dan saya melihat suatu ketidakadilan di dalam WHO mengatur kesehatan ini seluruh dunia. Sehingga saya mengajukan suatu resolusi di dalam WHO meeting, dan resolusi itu kemudian
diterima oleh WHO dan sebagainya. Sehingga ketika itu keberhasilan saya mereformasi WHO dan juga menghentikan wabah flu burung ketika itu hampir tidak mungkin seharusnya kalau dunia tidak mulai berubah. Nah itu, di situ kalau dunia tidak mulai berubah, kalau itu masih paradigma lama sangat kuat, saya kira it's impossible untuk mereformasi WHO ataupun menghentikan flu burung ketika itu. Jadi perubahan itu mulai nyata sebetulnya. Saya sudah melihat dulu ketika tahun 2004 kepentingan, kebijakan negara itu selalu ke pasar bebas, dan bahayanya kalau kesehatan juga ditaruh di pasar bebas, maka nyawa ada taruhannya, dan itu sudah terbukti. Contohnya adalah pandemi kemarin itu adalah akibat dari menaruh kesehatan di pasar bebas. Dan itu sudah nggak cocok lagi untuk kemaslahatan dunia yang akan datang. Kalau kita akan melawan itu, ya kita harus berubah mindset. Menurut Ibu? Dan menurut saya, kenapa Putin statement bahwa sekarang ada perubahan dari unipolar ke multipolar itu sangat tepat. Karena dahulu yang adidaya itu hanya negara Amerika Serikat. Nah sekarang muncullah adidaya baru seperti Cina dan Rusia. Yang katanya juga Rusia mengatakan adidaya baru itu Cina dan Jerman. Ini saya masih belum tahu kemana waktu Putin mengatakan Jerman. Nah dia sekarang yakin bahwa adidaya yang dahulu di mana ada Western domination itu sedikit bergeser dengan kehadirannya dia. Kalau namanya multipolar yang menggantikan unipolar menurut saya tidak terlalu tepat. Menurut saya saat ini Rusia sedang berjuang, sedang bekerja keras untuk membuat keseimbangan di dalam geopolitik dunia. Yang tadinya sangat Western domination nanti akan menjadi so-so. Jadi tidaklah terlalu dominasi Barat. Mungkin tidak ada dominasi lagi di bumi ini dan tidak ada imperialisme dan tidak ada kolonialisme anymore. Jadi itu sebetulnya yang diperjuangkan oleh Rusia. Kalau saya ingat Bu, apa yang menjadi tuntutan daripada Ibu atau Indonesia pada waktu 2008 lalu adalah bagaimana dunia ini menjadi setara, menjadi adil, menjadi transparan. Yang hari ini juga isu tersebut menjadi tuntutan daripada bukan hanya Putin, tapi hampir semua pemimpin-pemimpin dunia itu menyerukan hal yang sama. Bagaimana Ibu pada waktu itu bisa menyimpulkan yang kita butuhkan adalah kesetaraan, keadilan, dan transparansi, Bu? Ya itu adalah tuntutan saya pada WHO maupun pada PBB bahwa hubungan antar negara dan hubungan negara terhadap lembaga dunia harus ini. Jadi yang penting adalah antar negara. Satu, equity, kesetaraan. Dua, fairness. Fairness itu keadilan. Dan ketiga, transparansi. Kalau antar negara itu transparan, apa yang dibutuhkan, apa yang diperdagangkannya semua transparan, saya kira dunia ini akan damai. Ketidakdamaian ini biasanya disebabkan oleh sesuatu yang tidak transparan. Tapi kalau transparan ya apalagi yang mau dituntut. Nah, saya juga heran bahwa semboyan saya ketika itu, tuntutan saya pada WHO dan PBB saat itu sekarang disuarakan oleh Putin, Presiden Putin. Ya, saya sangat bangga bahwa Presiden Putin mempunyai suatu konsep yang sama dengan saya ketika tahun 2008.
Sebetulnya itu konsep yang universal, di mana seseorang menginginkan bahwa dunia ini tidak ada dominasi siapapun. Tidak boleh siapapun menjadi Tuhan di bumi ini. Dan kalau tidak ada dominasi, maka tidak akan ada imperialisme, tidak akan ada kolonialisme. Itu kan Ibu. Kalau Indonesia sebagai sebuah negara, mengapa Indonesia perlu untuk melakukan dukungan atau mendukung perubahan dunia tersebut? Apa yang menjadi kepentingan Indonesia di situ? Indonesia satu mesti harus ingat, Indonesia adalah non-blok. Indonesia tidak mempunyai kepentingan ke blok barat atau kan ke blok timur. Indonesia adalah non-blok. Dan itu yang membuat adalah presiden kita yang pertama dulu Pak Soekarno, Bung Karno. Dan itu luar biasa. Itu suatu pemikiran yang sangat luar biasa. Jadi jangan kemana-mana. Tapi Indonesia mempunyai pembukaan atau preambul Undang-Undang Dasar 45 di alinea 4. Poin yang terakhir itu kita memang harus ikut aktif dalam pembangunan perdamaian. Dalam membangun perdamaian dunia yang abadi. Nah, perdamaian dunia abadi itu kalau ada konsep yang tadi itu equity, kemudian fairness and transparansi. Nah, kalau 3 ini tercapai, saya betul-betul sangat bahagia karena yang pertama kali mendeklarasikan itu buat saya adalah di WHO dan di PBB ya waktu itu adalah 3 hal tersebut. Bu, kalau kita menyoroti perang di Ukraina yang jadi ancaman terjadi perang dunia ketiga, ini kan sudah jelas-jelas bahwa Rusia dalam posisi bertahan terhadap serangan Barat dan NATO yang berusaha untuk mempengaruhi Ukraina. Kira-kira kalau menurut Ibu, bagaimana seharusnya sikap Indonesia terhadap perang Ukraina ini? Apakah Putin yang harus mundur, ataukah NATO dan Barat yang harus mundur? Kita tidak terjebak di situ. Indonesia seharusnya sebagai negara Pancasila itu harus membela kemanusiaan. Kemanusiaan nomor 1, kemanusiaan. Nah, kemanusiaan itu ya pasti kita lihat betul. Mana yang paling mengancam kemanusiaan. Misalkan Ukraine yang kalah waktu itu ternyata bukan negara yang berdaulat. Ternyata negara yang dikuasai oleh Barat. Lah si Rusia tidak terima tuh. Nah itu mungkin Rusia pengen mengembalikan kedaulatan dari Ukraine seperti sebelumnya. Nah kedaulatan itu adalah modal utama untuk mencapai kemanusiaan yang beradab. Jadi kalau tidak berdaulat ya pasti tidak akan bisa menciptakan suatu pemerintahan yang berkemanusiaan dan beradab tentu saja. Dan Indonesia seharusnya istiqomah bahwa Indonesia non-blok dan berjuang untuk kemanusiaan, berjuang untuk keadilan. Itu aja. Bu, kalau boleh tahu, Bu, beberapa waktu yang lalu kan Ibu udah ketemu dengan Duta Besar Ludmila, Duta Besar Rusia. Ya, saya diundang ke kediaman beliau. Kalau boleh tahu, Bu, apa yang Ibu sampaikan pada Duta Besar Ludmila pada waktu itu? Ya, say hello kan silaturahmi biasa. Dan saya sangat senang dia bisa berkunjung ke pesantren dan sebagainya. Nampaknya Rusia juga sudah agak mulai berubah lebih ramah. Rusia kan kaku, tidak banyak senyumnya. Sekarang Ludmila itu adalah smiling lady ya tadi, lady yang selalu tersenyum dan baik sekali. Dan dia bergaul seperti orang Jawa begitu kalau bergaul dengan orang Indonesia. Apakah ada statement yang Ibu rasa penting Ibu sampaikan sehingga Ibu bertemu dengan Ludmila kemarin? Ya Ludmila memberikan apresiasi kepada saya karena saya telah berusaha untuk menegakkan keadilan
dan kemanusiaan di dunia ini dengan suatu suatu tindakan yang menurut dia itu saya sangat berani. Yang memang dalam sejarahnya saya pernah menutup laboratorium nomor 2 dan itu pemerintah Rusia sangat mengapresiasi. Tapi bagi saya pada waktu menutup, saya tidak pernah memimpikan untuk diapresiasi siapapun. Karena dalam pikiran saya hanya ingin menyelamatkan rakyat dari suatu ancaman. Itu aja. Bu, kembali ke Rusia tadi ya, Bu. Sesuai dengan pengalaman Ibu juga yang tadi Ibu sebutkan, Ibu pernah menutup 602 laboratorium Amerika. Ternyata belakangan ini kan bukan hanya ada 602, tapi ada begitu banyak semacam 602, salah satunya yang ditemukan di Ukraina. Sebanyak 40-an biolab Amerika yang ada di Ukraina. Yang juga membuktikan adanya senjata biologi yang pada waktu 15 tahun yang lalu Ibu sudah menyebutkan hal tersebut. Diproduksi oleh Amerika di laboratorium tersebut. Bagaimana seharusnya kita bisa menyelesaikan atau bangsa ini atau bangsa-bangsa atau PBB bisa menyelesaikan masalah biolab tersebut? Menyelesaikan. Ya, apakah itu harus dibiarkan atau diakhiri atau bagaimana menurut Ibu? Karena itu kan mengancam seperti Ya yang seharusnya PBB itu harus bisa berpikir secara adil dan bijak. Bagaimana supaya kedamaian abadi di dunia itu tercapai. Tapi apakah PBB bisa seperti itu? Nampaknya sih menurut sejarahnya sih PBB sering tidak adil ya, karena ada di dalamnya itu juga tidak pure bahwa itu persatuan bangsa-bangsa yang adil. So that's why si Bung Karno dulu keluar dari PBB. Nah kalau PBB itu adil dan pada posisi yang betul, maka pasti itu akan ditransparankan, ditunjukkan. Ini ada senjata biologi, tapi sekarang sudah tidak ada lagi, misalkan. Barat sudah oke, tidak akan menyebar lagi, misalkan. Tapi sampai sekarang masih belum ada penyelesaian apa-apa menurut saya. Kira-kira kalau menurut Ibu, mengapa PBB demikian? Ya memang dari dulu, apakah betul PBB itu dibuat oleh bangsa di dunia ini untuk kemaslahatan umat di dunia, ataukah PBB itu suatu lembaga yang dibuat oleh satu kelompok pemenang Perang Dunia Kedua yang ingin melanggengkan kekuasaannya seterusnya di dunia ini. Karena dari dulu kalau PBB memang seperti apa yang diinginkan manusia sebagai perserikatan bangsa-bangsa, nah itu Bung Karno nggak akan keluar dari PBB. Itu aja tandanya. Pasti ada something wrong. Kenapa beliau keluar? Nampaknya Pak Putin belum cukup berhasil untuk bisa membongkar 40 laboratorium biologi di Ukraina. Menurut Ibu, apa yang harus dilakukan oleh Pak Putin terhadap laboratorium tersebut? Pak Putin sudah lebih pintar daripada saya. Saya sih nggak bisa memberikan itu apa namanya. Ya saya nggak tahu harus menjawab bagaimana. Saya yakin bahwa beliau lebih pintar dalam bermain. Itu udah politik tinggi sekali, politik tingkat tinggi dunia. Bagaimana menyelesaikan itu saya nggak tahu. Saya tidak melihat titik-titik pertemuan di dalam permasalahan itu. Saya kadang-kadang ingat gitu, tapi aduh sangat sulit. Apakah ada nanti negara yang ketiga? Ataukah justru berlanjut menjadi perang dunia ketiga? Tapi yang penting Indonesia harus tetap non-blok dan harus berpihak kepada kemanusiaan. Kira-kira Berpihak pada kedaulatan bangsa di dunia itu harus. Itu janji kita di Undang-Undang Dasar 45 ya. Nah itu kita harus menghormati setiap negara yang berdaulat. ada kabar bahwa beberapa virus yang berasal dari Indonesia, H5N1, itu justru ditemukan Ya di saya Ukraina. dengar, saya dengar dari kalau nggak salah dari wartawan Rusia ya waktu itu. Dan saya tidak bisa membuktikan apakah itu betul, ada betul H5N1 di Ukraina ataukah
itu hanya kabarnya wartawan. Wartawan itu tidak selalu benar kalau memberikan kabarnya itu, tapi mungkin juga betul. Nah, dan saya juga hanya seperti dilaporkan saja, oh iya ya, saya cuma bilang begitu. Baik Ibu, terima kasih banyak untuk bincang-bincang pada sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi semua orang. Terima kasih. Makasih Pak Web. Demikianlah pemirsa bincang-bincang dengan Ibu Siti Fadila Supari yang kita cintai. Semoga bincang-bincang ini bermanfaat buat kita semua. Selamat sore. Gleich geht es los, die Zebras spielen heute. Ich geh ins Stadion und treff dort meine Leute. Zebras mit Streifen, weiß und blau.